Jejak sejarah di kota Bandung seakan tak pernah habis dan selalu menarik untuk ditelusuri. Kali ini, Gua Belanda di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago Pakar menjadi tujuan saya untuk lebih mengenal sisa-sisa peninggalan masa penjajahan. Tak tampak keangkeran dari goa yang dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan perlindungan alat komunikasi radio Belanda menjelang berkecamuknya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1918. Memang, sebagai tempat wisata alternatif, Goa Belanda tampak terawat sehingga setiap hari banyak pengunjung yang berdatangan. Ditemani Ica, sahabat saya, kami tertarik untuk menguak kisah di balik Goa Belanda yang belum banyak terungkap, tentu karena sejarahnya yang begitu panjang. Kota Bandung menyimpan sejumlah situs peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Goa Belanda yang menjadi saksi bisu dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga kependudukan Jepang. Bersama saya Nisha, Sylvia, dan Marisa akan mencoba menguak sejarah di balik situs ini. Gimana, Cak? Kamu udah siap belum? Insya Allah siap, karena kebetulan saya juga belum pernah masuk ke Goa Belanda ini. Yaudah, kalau gitu kita langsung masuk ya. Yuk. Lorong demi lorong kami susuri untuk melihat lebih dekat bangunan yang telah berusia ratusan tahun ini. Tembok Goa Belanda masih tampak sangat kokoh, sebagai bukti bahwa fungsi perlindungan sangat diutamakan saat awal pembangunannya. Namun, meski selintas tempat ini tidak menampakkan sesuatu yang ganjil, namun karena usia bangunan yang cukup tua, maka banyak peristiwa mengenaskan terjadi yang telah terekam dan menjadi saksi bisu masa-masa penjajahan hingga kemerdekaan. Konon ada cerita, saat pembangunan gua ini, banyak warga pribumi yang meninggal karena menjadi korban kerja paksa. Juga santer terdengar, salah satu ruang di dalam gua ini pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan tahanan. Halo Kang, saya Nisha dari Taman Setuju. Untuk mengkonfirmasi kebenaran hal itu, kami bertemu dengan Pak Ridwan yang akan menjelaskan awal mula bangunan Goa Belanda ini. Sebagai goa memang bentuknya lebih condong seperti bangunan tempo dulu ya Kang, karena masih rapi sekali di sini goanya. Yang pengen saya tanyakan, sejarah dari Goa Belanda ini tempo dulunya bagaimana Kang? Ya, yang sekarang disebut dengan Goa Belanda ini sebetulnya awalnya sekali dibangun bukan sebagai gua, tapi sebagai saluran terowongan air untuk keperluan air bersih. Jadi di luar dugaan, ternyata gua ini telah mengalami perubahan fungsi dari awal saat pertama dibangun. Sungai Cikapundung di atas, dari Cikapundung itu kemudian ada satu jalur air yang dipisahkan melalui terowongan ini untuk sampai ke kolam penampungan di bawah. Kalau tadi masuk dari pintu utama, di sebelah kiri ada pintu penampungan. Jalurnya memang di gua ini. Kalau menjadi gua seperti semacam apa yang namanya gua militer itu baru sekitar tahun 1918. Nah Kang, ini kan sebelumnya ini adalah saluran air. Jadi sebelum menjadi bangunan seperti ini, saluran airnya itu berbentuk seperti apa? Hanya satu jalur terowongan pakai apa ya, kayak saluran besar, gorong-gorong, tapi ukurannya cukup besar dan itu hanya lurus saja. Sebetulnya yang terowongan itu yang jalur ini, yang panjang ini. Oh, jadi hanya satu jalur? Iya, satu jalur saja dari arah sebelah utara ke selatan, hanya satu jalur. Yang tempat kita berdiri sekarang ini, itu yang untuk keperluan militer yang dibangun tahun 1918. Ada pertanyaan yang sedari tadi ingin saya ajukan seputar kisah tentang kebenaran adanya ruang penyiksaan tahanan. Catatan yang spesifik mungkin nggak ada, tapi kalau dari catatan yang pernah saya bikin untuk keperluan di Tauras ini, hanya disebutkan di situ ada 6 jalur ini di antara 2 lorong utama tadi, jalur air, jalur logistik, ada 6 lorong. Di sebelah sini ke sebelah sana ada 9 lorong lain dan ada satu ruangan yang namanya ruang interogasi.
Sedikit demi sedikit terjawab rasa penasaran saya. Yang ditangkap di ruangan itu diinterogasi. Kini kami lanjutkan untuk melihat tempat terakhir penampungan air yang sampai sekarang masih tetap difungsikan. Ya, kolamnya sih itu. Ya, ada di sebelah kita kolamnya. Ini saluran airnya. Jadi saluran air yang dipotong atau yang dialihkan dari Cikapundung kemudian melewati Gua Belanda itu mengalir lewat kanal ini. Kemudian sampai di penampungan terakhir Kolam Pakar. Dari sini jalurnya nanti dibagi dua, satu untuk keperluan PLN, satu untuk keperluan PDAM. Jadi ini yang namanya Kolam Pakar. Zaman kolonial Belanda sudah ada? Dari zaman Belanda memang sudah dibikin begini. Jadi kita lihat datang dulu, Pak. Ayo silakan dilihat yang Saatnya saya menggali informasi berbeda melalui proses mediumisasi. Mediator telah bersiap diri. Tak perlu waktu lama, mediator telah dikuasai kekuatan lain. Tak disangka, makhluk ini langsung menyerang kami. Nampaknya makhluk yang masuk ke tubuh mediator ini sulit sekali dikendalikan oleh Kang Ridwan dan... Untung saja, Kang Ridwan waspada dan mampu mengatasinya. Assalamualaikum. Setelah keadaan tenang, kami mencoba berinteraksi dengan makhluk ini. Sejak saat kami, Anda siapa ini yang masuk ke tubuh ini? Kamu sih, Dia mengaku sebangsa jin. Anjir golongan jin. Anjir golongan jin. Anda tinggal di sini? Iya, sudah berapa lama? Bismillah ini dia. Dari sebelum ada gua ini atau sesudah ada gua ini? Sadana ya kau ini. Naon deui nu saterang aja dia teh tempat naon di dieu teh? Pasti siksa. Bangsa anjeun di dieu. Disiksa kunaon mah nya teh bobogo disiksa? Gawekeun di dieu. Kusaha digawekeun anak? Ku bangsa mana? Itu mereka disiksanya dengan caranya seperti apa sih? Dipecut. Dicam-cam. Di tengah proses mediumisasi, lagi-lagi makhluk ini hilang kendali dan mencoba lari ke arah lain. Kembali kami mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Itu yang tempat disiksanya itu di sebelah mana sih memangnya? Ya ini tempat ini selain dijadikan tempat untuk disiksa, dijadikan tempat apa lagi? Penyumputan. Penyumputan dari apa? Bisa serangan bangsa lain oge. Kunaon make nyumput di dieu? Nah kondisina atau kanyataana keur kumaha bangsa-bangsa maraneh peperangan. Kalau Anda ini selama tinggal di sini tugasnya ngapain memang? Nah untuk tugas lanjut. Saat kami akan mengakhiri proses mediumisasi, tiba-tiba terdengar suara mengerang dari bagian lorong yang lain. Tampaknya sudah ada makhluk gaib lain yang merasuki raga salah satu penonton. Keadaan mulai tak terkendali. Ada apa ini? Tetap di dua dunia. Lanjut. Tadi ketika saya sedang berdialog dengan salah satu mediator, ada mediator lain yang kemasukan field astral dan nampaknya ingin berinteraksi dengan kami. Kita coba lihat. Lanjut bangsa naon? Keluarin ya.
ini sulit dikendalikan dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Karena dirasa membahayakan, terpaksa makhluk ini dikeluarkan dari raga penonton. Kembali, kami dikejutkan oleh suara tertawa yang terdengar menggema di bagian lain dari lorong ini. Kondisi nampaknya makin sulit terkendali oleh kami karena makin banyak makhluk astral yang masuk ke tubuh mediator kami. Ada satu mediator yang telah dikendalikan kekuatan lain. Assalamualaikum. Ini Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Anda memang tinggal di sini atau dari luar? Tinggal di sini? Kali ini, interaksi lebih mudah kami lakukan dengan makhluk yang telah memasuki tubuh mediator. Saha bangsa bule. Ya, bangsa dengan bangsa. Batin air. Berbagai pertanyaan pun langsung kami ajukan. Wah, kumaha paes-paesna teh kumaha carana? Lah kalaman deui we. Dah gawe. Kalau teu budak, kita gawe naon? Oh, nyari tempat teh. Semoga getih kepahe. Maksudnya Anda mengatakan seperti itu bagaimana? Ulah maman saukur nyaksian. Nyaksian naon? Bodona jelema bangsa manusia usarakahna. Paehna kunaon? Rupa-rupa. Iya, apa aja itu? Bagaimana caranya? Paehna aja teh kumaha? Dipencit mah, geus puguh kalaparan mah. Terus eta teh nu parareh dipencit di kitu di kieu teh dikamanakeun teh dikubur apa? Aya dipiceun, agawir. Itu prosesnya di sebelah mana? Ada ruang khusus untuk melakukan Aya tukang itu. Balau hanyir. Iya. Ketika ini dijadikan tempat wisata, apa bangsa Anda merasa terganggu? merasa terganggu bagaimana? Merasa musik. Dirasa cukup informasi yang diberikan, makhluk ini berpamitan pulang. Ketakutan saya rasakan saat ada peristiwa menakutkan terjadi di depan saya. Penampakan sesosok bayangan dan cahaya menyilaukan hadir secara kasat mata. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Karena kehadiran makhluk gaib yang merasuk secara mendadak, maka Kang Rahmat harus segera melukis keduanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, Kang, kalau dilihat dari gambarnya ini tuh sosoknya seperti apa? Jadi saya lanjutkan untuk mengkonfirmasi wujud sebenarnya dari makhluk-makhluk tersebut. Sesosok genderuwo. Tapi memang agak menyerupai binatang atau manusia? Ya, wujud aslinya memang genderuwo aja. Ada perwujudan sendiri yang sendiri. Tingginya sekitar berapa? Oh, kalau dilihat dari postur tubuhnya dia lebih dari gedung ke atas. Ini ya dari atributnya ini mengeluarkan apa nih, Kang? Kayak semacam ajang atau bagaimana? Ini apa? Dia ada cairan yang dari mulutnya itu mengeluarkan cairan Seperti air liur ya. Pada saat dia marah gitu, kelihatan sekali cahayanya gitu. Makanya dia kelihatan warna merah itu. Nggak terlalu merah juga sebetulnya. Dan kalau dilihat dari ininya dia lebih ke arah apa?
substansi ke atas gitu. Kayak ngambek nih. Kalau badannya memang berwarna hitam seperti ini? Iya. Berbulu tebal gitu. Dan kasar juga. Bulu kasar. Kalau dilihat dari bentuk kepala badan ini kayaknya menyerupai ada beberapa macam kayak seperti serigala atau anjing gitu. Jadi sebetulnya ini sosok apa? Jin ya, dia bisa berwujud apa aja. Dan ini salah satunya dia memakai wujud serigala ya, serigala anjing. Dan kita lihat muncungnya dengan mata yang tajam ya, merah sekali ya. Tapi memang dia berperilaku bisa seperti manusia, Kang. Ini sedang berdiri ya, Kang? Iya. Kalau tangannya itu lebih pendek sekali ya. Pendek sekali dengan kaki yang normal panjang ya, ke bawah. Kemudian dengan cakar apa? Cakar tangan. Panjang gitu. Nah, cakarnya dia punya ada tiga dengan apa merayap-rayap gitu ya. Kayak yang diceritakan tuh nggak wajar lah. Kang Ridwan, sekarang kan kita sudah berada. Keinginan untuk juga melihat adanya penampakan di tempat ini mendorong saya dan Ica untuk membuktikannya. Ada di sini. Namun sebelumnya saya ingin tanya ke Kang Ridwan. Menurut Kang Ridwan sendiri, di sini tuh auranya seperti apa, Kang? Sebetulnya di sini auranya negatif ya. Nah, saya bisa untuk membuktikan keberadaan itu di sebelah mana nih, Kang? Mungkin nanti kita coba ke arah sana. Ke arah sana. Dan Kenapa Kang di sana, Kang? Lebih kuat atau bagaimana? jadi boleh dikatakan itu memang keluar masuknya lewat sana. Oh, gitu jadi ya. semacam seperti pintu ya, Kang? Betul, dan mudah-mudahan bisa diambil ya. Oke. Mampukah kami berdua melawan rasa takut yang akan kami rasakan? Seriously? Kamu ngeliat? Oke. Iya. Ya, aku ngeliat sosok perempuan. Ya. Makin jelas. Cobaan pertama berhasil kami berdua lalui. Tadi ada. Iya, dan Iya, lihat kan? Kayak ada suara jalan. Iya. Dan itu suara apa ya? Kayak ngelempar batu gitu. Masih adakah gangguan lain yang akan kami saksikan? Ngerti nggak? Kali ini kami tak sanggup menghadapinya. Ngapain sih? Ternyata ada benda pusaka yang diberikan makhluk gaib kepada kami. Benda apakah itu? Ternyata benda ini termasuk sejenis keris. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Kang Ridwan. Kang Ridwan, tadi ketika kami membuktikan adanya keberadaan makhluk astral di sini, tiba-tiba ada semacam seperti ledakan kecil ya, Kang, ya. Dan tiba-tiba keluar nih benda pusaka seperti ini. Ini gimana Kang maksudnya, Kang? Jika ada sesuatu yang memang terpendam dan tidak mungkin manusia bisa menganalisa atau manusia mencoba untuk mendeteksi gitu ya, dan ya secara keilmuan mungkin ya, agar diambil dan ditempatkan di tempat di mana kita berdiri ya. Dan itu sosok yang mengantarkan itu seperti perempuan gitu ya. Apa tadi bisa terlihat? Ya, tadi juga sempat terlihat sih sama kita ya, dari cahaya sempat terlihat kayak sosok perempuan, tapi mungkin belum terlalu jelas banget, tapi dia lebih tinggi dari kita sih. Yang jelas sih di tengah-tengah berdiri, mata yang gede banget. Baik Kang Ridwan, terima kasih atas penjelasannya. Cak, gimana perasaannya setelah ikut penelusuran bersama tim Gua Dunia? Cukup menegangkan karena saya pertama kali masuk ke sini, pertama kali juga sempat uji nyali, dan pertama kali juga berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Cukup menegangkan juga. Ada rasa takut nggak? Atau malah ketagihan pengen coba lagi? Pada awalnya takut, tapi mungkin akan mencoba lagi lain kali. Jadi masih ada rasa penasaran ingin coba lagi ya, Cak ya? Iya. Oke, baik, terima kasih, Cak.
Gua Belanda membekali kita dengan begitu banyak macam hal, seperti pembelajaran, pengalaman, serta keindahan alam yang menyatu dan menyita perhatian setiap orang yang datang. Namun di samping itu semua masih perlu dituntut kepedulian masyarakat agar situs warisan ini tetap terjaga keasliannya.